Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas di sini ada lagi yang bertanya-tanya, apa mini lagi nak bikin yung ngaji Makassar? Memangnya banyak yang bikin yung ngaji Makassar kah? Banyak say. Apa itu? Banyak sekali. Kalau tahun lalu kita buat mini series guys. Ya. Ya, kasih dulu penonton. Dan mini seriesnya kita itu ngebahas beberapa tema tahu. Temanya itu melekat banget dengan anak-anak Gen Z. Apa saja itu? Nah, yang kemarin itu kita ngebahas tentang ekonomi. Yang kedua insecurity. Yang ketiga pergaulan antar lawan jenis. Dan yang terakhir itu generasi sandwich. Nah, yang belum nonton wajib nonton kalian. Iya, nanti kasih. Linknya ada di bawah ini. Di bawah ini, di Editor. sini, di sini tugasnya editor. Di sini. Tugasnya editor pokoknya. Jadi, oke, kita bahas itu tadi program YN. Pokoknya masih banyak lagi program-program YN yang bisa teman-teman teman-teman anak-anak Makassar ikuti nih. Ada kajian offline, ada yang tadi dijelaskan sama Bunda Nunu, dan salah satunya ini lagi yang dibikin. Bunda. Iya Bunda, aduh kakak. Ayo, kakak, Bunda, apapun itu ya kawan-kawannya. Jadi, oke. banget gue. Oke. Jadi sebenarnya apa mau Ki bikinin Kak? Mau Ki konferensi kah? Mau Ki nongki kah? Atau mau Ki jadi mediator? Oke, konferensi pers. Di sini bukan di pemerintah toh? Masih menit ke berapa ini? Nah, suka anu mancing? Iya. Nah, suka anu mancing? Tolong ya, tolong. Pelan-pelan Ki, pelan-pelan Ki. Bukan Ji. Jadi, Oke deh. jadi ini tuh bukan segmen. Jadi ini tuh video kah? Apakah? Segmen aja. Iya, segmen. Bisa dibilang segmen di segmen barunya Yung Ngaji Makassar yang nanti bakalan tayang di YouTube. Nah, segmennya itu berjudul Cuap Gemas Generasi Makassar. Jadi itu nama segmennya guys. Nah di segmen ini itu kita pokoknya membahas apapun yang keresahan. Keresahan. Pokoknya keresahan anak muda. Apa yang sedang tren dibahas sekarang, dan kita akan menghadirkan orang-orang yang ya bisa dibilang pakar atau bisa dibilang yang bersentuhan banyak terhadap anak-anak muda tersebut. Tentunya dengan keilmuan mereka, guys. Yes. Jadi ini tuh kayak semacam kita meluangkan ya, berbincang-bincang dengan teman-teman. Jadi kumpul-kumpul tak di sini tuh insya Allah akan membahas hal-hal yang bermanfaat dan tentunya buat kalian semua. Nah, next apa nih? Kita mau bahas apa nih? Nah, jadi apa lagi nih guys? Kita bakalan ada berapa episode sih? Jadi kenapa saya terus bicara? Awah, bicara. Oke, jadi Misalnya dari satu pertanyaan Kak. Oke. Apa kan tadi itu tujuan kita? Tunggu. Tadi kan aku nanya nih, Iya, kita iya. bakalan ada berapa episode? Nah, Kita kan bakalan ada 4 episode. Oke. Bener nggak sih 4 episode? Ya betul. semoga ya. Kita harapnya bakalan ada 4 episode, tapi kalau misalnya lebih, ya dimaklumi aja guys. Terlalu banyak energinya itu. Kalau lewat dari rempa, masya Allah, tabarakallah mabuk. Oke deh. Kalau kita lihat dari mini series kita yang kemarin, yang project mini series itu betul-betul sudah ditonton lebih dari 19 juta. Waduh, 19 juta, waduh. Sampai internasional. Waduh. Penonton apa? Penonton Self claim ini enggak apa-apa. Penontonnya aku juga. Kan dia satu orang kalau Keluar masa itu takut Kak. Takut kita kali. suka mengulang-ulang kan. Kalau kita nonton berulang-ulang kan mungkin bisa ditonton sampai 19 juta kali. Kenapa harus angka 19 juta? Karena itu tadi. Aduh, gimana sih? Kenapa harus angka Tidak dapat. Bendera putih mana? Tolong editor. Oke. Masya Allah sekali. Dan
alhamdulillah juga di video itu ada subtitle, jadi teman-teman dari regional lain, teman-teman yang bukan dari luar Makassar itu bisa nonton gitu dengan baik, karena kalau kita pakai logat Meiji video itu kayaknya bakalan susah gitu nangkepnya. Jadi guys, ini cuplikannya. Teng. Hai sisters, ngerasa hidupnya biasa-biasa aja, tapi di mix sama circle yang toksik, Satu lagi, serupa makan bangkai saudara sendiri toh. saldo tipis mencekik, Standar andalannya tahu Rima, yang penting murah. insecurity yang bikin panik. Nanya di temanku berprestasi di kampus, ada yang lagi dapat kerja. Belum lagi harapan keluarga setinggi langit. Din, habis mie token nak, beli mikir lagi. Iya mak. Mungkin cerita 4 pejuang langit ini relate sama kalian. Mereka menemukan sebuah surat yang entah pengirimnya siapa, apa isi surat-surat itu, dan gimana sebuah surat bisa menjawab tantangan hidup mereka. Apakah mereka akan menemukan makna al-hub dan keluar dari hidup yang biasa-biasa saja? Kalau ada wajah-wajah yang familiar, tolong dimaklumi guys. Iya, di situ saya sebagai ustazah jadi Anda sebagai apa? Kalau mau lihat pokoknya orang julid. Konten gitu di guys, aslinya lembut. Tapi kayaknya menjiwai sekali atau memang jiwanya. Adalah sedikit lah. Adalah sedikit lah. Aduh, Masya Allah. Tapi ya semoga dengan mini series kemarin banyak teman-teman yang memulai hijrahnya setelah itu. Kami membuat mini series tersebut dan segmen ini untuk menggait teman-teman bahwa kalian itu nggak sendirian. Kalian tuh jangan mau merasa sendiri bahwasanya kalian berbeda ketika berhijrah. Karena banyak sekali pasti orang-orang yang merasakan hal seperti itu, tidak cuman mungkin di antara waktu masih kuliah, mungkin masih kuliah masih berada di circle yang ya kan kita dipertemukan karena perkuliahan, jadi orang-orangnya juga banyak sekali sifatnya, ada yang A, B, C sampai Z mungkin, tapi salah satunya kita yang mengambil jalan kanan atau jalan hijrah, ceritanya asik, jalan hijrah ceritanya toh, jadi kayak merasa kayak kayak asik, amin ya Allah, jalan kanan, jadi kayak ya Allah aku sendiri nih, kayak emangnya orang-orang lain merasakan hal ini ya? Oke guys, kamu nggak sendirian. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal hijrah nih, jadi pengen tahu gimana sih proses-prosesnya kakak-kakak yang ada di sini tuh pas ketemu sama Hidayah. Iya, tadi aku kan dipanggil bunda, jadi kayak aku pengennya jadi dipanggil kakak-kakak gitu. Aku dipanggil adik aja gimana nih? Tolong. ini apa ya? Ini apa ya? Tangan, cincin, Iya, nggak apa-apa. Panggil sesuka hati. Kalau kami kelihatan tua, panggil adek. Itulah ya, lanjut. Oke, mungkin dari Ibu dulu kali ya. Yang kita mau coba dengerin nih gimana sih proses hijrahnya kemarin. Yang terdekat dulu tahu. Dari kanan. Oke, baik. Oke. Gimana cara proses hijrahnya kemarin pas ketemu sama yang namanya Hidayah itu ketemunya di mana? Bukan proses hijrah sih, bukan proses hijrah sih. apa-apa. Titik baliknya. Oke, titik baik. baliknya. Apaan Yang tuh? Kita kayaknya bakal bercerita titik hijrah itu kan kita nggak bisa dibilang cuma satu kali ya. Betul. Mungkin di awal itu kita udah komitmen untuk pokoknya hari ini mau hijrah, pokoknya harus, tapi kan qadarullah, bukan cuma qadarullah, bahkan dari mindset kita sendiri itu kan suka berubah-ubah. Bahkan ada yang di fase yang futur banget, dan itu kan pasti harus hijrah lagi, ya kan? Jadi kita nggak bisa dibilang cuma hijrah satu kali. Jadi mau cari tema nih, hijrah yang ke pertama, 2, 3, 4. Kalau saya mau yang pertama yang kayak betul-betul kayak Oh nggak begitu. kayak kan ada biasa orang kayak masih SD biasa kan tidak pakai kerudung begini-begini, mulai sadar kayaknya saya harus
pakai kerudung nih, Iya. minimal pakai kerudung. Atau Karena minimal kalau misalnya dia ceritain semuanya kayak Iya, kayaknya episodenya ini bakalan full dia aja. betul. Pelan-pelan Pak Sopir. Titik balik pertama sekali kayak saya harus hijrah. Oke. Saya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya itu berawal dari SMA. Jadi SMA kelas 2. Jadi kalau dulu itu kan aku anak baru, Kak. Anak baru. Anak baru. Nah, jadi Baru di lahir. Enggak gitu. Jadi di awal itu kan masih, pokoknya kalau kayak pergaulan dengan lawan jenis dan sebagainya itu ya belum terlalu aware lah. Tapi pas diajak untuk ayo deh kita masuk ke rohis dan sebagainya. Jadi di rohis ya intinya. Ada teman yang ngajak iseng lah. Masya Allah. Jadi teman ini sudah banyak sekali tabungan pahalanya. Masya Allah. Buat yang nonton silaturahmi. Coba ya. Cari teman soleh kamu. Cari teman soleha kamu. Ataukah ada yang mau berteman perantara saya begitu berteman supaya saya dapat kecipratan juga pahalanya. Nah, jadi dari situ kayak tertarik, walaupun di awal itu kayak ngapain sih ikut rohis gitu kan, kayak kita harus berkerudung panjang dan sebagainya. Ciri khas anak rohis sekali. Iya, rohis sekali gitu. Terus pakai belum kenal yang namanya Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31. Masya Allah. Ya. Jadi dari situ kayak lama-kelamaan kok malah ternyata ngerasa butuh ya gitu. Kayak ternyata kalau kita nggak punya kontrol, kita malah jadi rusak sendiri gitu kalau misalnya lama-kelamaan nggak punya kontrol itu. Jadi gitu sih. Jadi berawal dari iseng, lama-kelamaan resah juga. Iseng Dan berawal dari iseng guys. Jangan meremehkan kata iseng itu tadi. Benar. Kita nggak tahu di kata iseng tadi itu malaikat yang ngaminin berapa banyak gitu ya. Benar. Oke, jadi itu ceritanya Kak, cerita singkatnya. Mungkin dari kakak aku pengen tahu lebih detail. Kakak memang paling muda di sini. Iya. Aku sebenarnya Nggak usah sebut umur, boleh? oke lanjut mungkin. Iya, Kak, cuma kalau cerita saya umur, tuh Di. penasaran sekali Kak sama ceritanya Kak Atira. Macam mana tuh? Kalau dari saya sendiri pas pertama hijrah itu kan dulu pas SMP ya, asal kalian tahu ya. Azal. SMP guys. SMP SMP guys. SMP itu Sangat early morning. ya, di sekolah itu Oh. punya organisasi olahraga dan saya masuk ke dalam olahraga itu tadi dan punya minat olahraga yang di bidang kriket. Kalian tahu kriket? Kriket Ini nggak? yang pipi yang kayak yang ada baseball. betting, bowling gitu. Aduh, tak tahu loh. Terus Kamu lahir nggak usah. karate, karate, berenang juga. Karate, saya senang guys. berenang. Jadi Weh, kenapa di SMP nah banyak sekali ekstrakurikuler kita kayak apa Jepang merah, pramuka, kayak Bahkan saya yang bukan anak organisasi banget waktu SMP. jadi perkumpulannya itu kan campur baur kan. Jadi kayak pokoknya bebas. Nah, alhamdulillahnya pas masuk SMA di momen-momen siswa baru itu ada pengenalan yang namanya organisasi di sekolah gitu. Nah, sama tadi Ara dan kebetulan kami berdua satu SMA dan alumni SMA yang sama. Junior senior nih ceritanya nih. Kau adalah junior saya. gini dulu. Izin senior. Iya. Jadi kita sama-sama alumni Rohis ya, alumni Rohis. Masya Allah. Dan saya pun mendapatkan hidayah itu, tergerak hatinya untuk berubah karena Allah itu masuk ke organisasi Rohis itu tadi. Nah, di organisasi Rohis itu tadi kita bukan hanya sekedar kumpul, bukan hanya sekedar join di dalam, tapi kita punya keterlibatan bagaimana kita itu dibina, dibimbing untuk mencari jatah, mencari jati dirinya kita, gitu Jatah ya. MBG. Menu berbuka gratis. Yang kemarin di Yungaji udah terakhir pas Ramadan guys, itu maksudnya ya MBG. Ya, by the way, Yungaji juga punya program MBG. Ya, tapi udah berakhir, Jangan udah salah. berakhir kemarin. Terpotong lagi, lanjut. Pinggir kolam. Ya, dan saya tuh sebenarnya mau Kak cerita yang lebih tantanganku setelah berhijrah. Nah, yang pertama itu pastinya saya dijauhi sama teman-temanku pas SMP.
Udah jelas sih pasti. Jadi kayak kita sudah mulai membatasi pergaulan gitu kan. Jadi mereka itu kayak seakan-akan, ih kenapa mami ini Tira berubah namu sok sucinya, maksudnya kayak dulu kamu yang seperti ini sekarang Anak karate ini guys. tidak mau mi bersalaman gitu kan, tidak mau mi kumpul-kumpul sama kita. Jadi kayak dijauhi sama teman SMP, kemudian juga dari lingkungan keluarga. Dulu saya yang pakai celana training gitu ya, terus tiba-tiba setelah join di Rohis, kemudian pakai rok. Awalnya kan enggak pakai gamis, bertahap, namanya hijrah kan berproses dan berprogres gitu ya. Jadi bertahap. Nah awalnya tuh pakai rok kayak terus dia bilang kakak aku, dia bilang mau kemana pakai rok, kayak Tomo ke mama gitu. Mama Kayak Tomo nggak ke apa-apa guys. Mama. Nggak apa-apa, dia udah ibu-ibu sekarang. Ibu dua anak, insyaallah. Amin. Terus tantangan dari keluarga, kemudian juga dari lingkungan. Jadi luar biasa sekali. Hingga akhirnya sekarang kalau mungkin lagi flashback ke zaman-zaman dulu, ternyata sebegitu ininya hijrah tadi. Iya. Gitu. Dampaknya sih sampai sekarang kita bisa ngerasain itu. Dan segitu banyak tantangannya. Iya, betul. Dan betul udah bilang tadi Ara, bahwasanya hijrah itu bukan hanya sekedar 1 kali 2 kali, tapi memang betul-betul selamanya kita itu terus berproses tiap hari. Iya, Harus selalu merefresh. Iya. Namanya tadi Jadi yang lebih baik. berproses dan berprogres. Jangan proses gitu terus kayak Progresnya nggak ada. proses jalan di tempat. Jangan jalan di tempat. Iya, betul sekali. Iya, kalau itu ya dari saya. اللهم إني نسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو هون العزيز. Disiapkan barcode sama ID-nya biar mempercepat proses nanti. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi tanpa ragu menjawab, Indonesia wajib jadi pusat keilmuan daripada Baitul Maqdis. Harus dimulai daripada perempuan-perempuan yang istimewa. Karena kita tahu Nuruddin, Salahuddin, dan orang-orang hebat seperti itu tidak muncul daripada rahim perempuan-perempuan yang biasa. Teman-teman, hari ini kita dibuka semangat. Jangan lupa terus perjuangkan suara kita untuk Palestina. Jadi apa yang terjadi di sana itu sebenarnya nunjukin keimanan umat muslim di dunia hari ini. Dan mereka sepakat bahwasanya di situ debu-debunya itu menghapuskan dosa karena barokah.